ada pembobotan kemudian dari hasil akhir ini. Dan yang ketiga adalah penentuan apakah bisa dilanjutkan ke tesis tanpa revisi atau dilanjutkan tesis dengan revisi. Mungkin sebelum akhir mempresentasikan, saya persilakan untuk berdoa dulu dan dilanjutkan dengan presentasi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti di sini berupa dari Bapak Tuhan Mari saya MPN PRI Ekonomi dan Pendidikan Bapak Pemahaman SPNC Bapak Perhubungan STNE MM dan Bapak Dr. Hussein Hasan MPD. Rekan saya Nupun MM 08011901 menyampaikan tentang hasil penelitian dengan judul Periklanan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kekuasaan Mahasiswa melalui Unit Pelanggan sebagai peran mediasi pada kantor unit program penelitian atau sebagai salah satu besar menghubungi derajat magister sebagai program pasca ini. Sedikit mengenai latar belakang bahwa Indonesia ini persaingan bisnis sangat ketat sehingga untuk dapat menangkan persaingan perusahaan harus mampu memilih media komunikasi yang lebih cepat untuk membantu konsumen. Salah satunya itu melalui periklanan. Jadi melalui periklanan ini perusahaan dapat menggunakan untuk memasarkan produk dan jasa baik berupa atribut perusahaan, produk, jasa, serta kualitas layanan. Memperkuat itu Pujianto 2001 menyatakan bahwa iklan merupakan sarana komunikasi tentang suatu produk disesuaikan dengan berbagai media agar masyarakat tertarik, menyetujui dan mengikuti. Yang pernah dilakukan Nurdin dan Soehartono 2011 menyatakan bahwa periklanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan beli. Kemudian Mangun Senge dan kawan-kawan juga hasil penelitiannya menyampaikan bahwa apabila periklanan dapat ditingkatkan pada besar tertentu maka dapat dipastikan bahwa peningkatan dari kondisi saat ini. Nah, periklanan penting, namun hal yang perlu dijaga juga adalah mengenai kualitas pelayanan, karena aktivitas periklanan yang gencar justru menjadi sia-sia ketika pelayanan yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Para ulama dalam Arif 2007 menyatakan kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan. Maka layanan dapat dikatakan berkualitas dan bermutu. Hasil penelitian memperkuat itu dari Artika dan Nelwan 2018 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh dan sangat signifikan terhadap kepuasan nasabah. Nah, pelayanan yang dimaksud diantaranya misalnya kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah-tamahan yang ditunjukkan dalam sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Selain periklanan dan kualitas pelayanan, maka yang menjadi paling penting yaitu kepuasan. Yang paling penting perusahaan. Tidak hanya periklanan dan kualitas pelayanan yang menjadi perhatian penting perusahaan dalam memberikan kepuasan, namun juga ada nilai pelanggan. Karena nilai pelanggan bersentuhan secara emosional dengan produk atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Sujono dan Dahlukat 2007 menyatakan nilai pelanggan adalah kejumlahan dari manfaat dikurangi pengorbanan yang hasil sebagai konsekuensi dari pelanggan menggunakan produk atau jasa untuk menaik kebutuhan tertentu. Dan hal ini berbuat dengan penelitian Dirgantara tahun 2013 mengatakan bahwa secara simultan kualitas pelayanan dan pelanggan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Gini dan tahun 2011 juga menyatakan bahwa nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.
tujuan utama dari apa yang disampaikan adalah untuk menciptakan kepuasan bagi konsumen dan pelanggan. Maka segala bentuk kegiatan seperti periklanan usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan usaha untuk menciptakan pelanggan menjadi sangat berarti ketika mampu memberikan kepuasan bagi konsumen. Karena kepuasan dapat menciptakan pembelian secara berulang, menciptakan loyalitas pelanggan, menciptakan rantai pelanggan yang panjang. Yang ini yang diharapkan menjadi sumber kekuatan dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Sampai jumpa. Coba ada masuk ke pembahasan statistik ini. Memang ini agak banyak jadi saya. Kalau ini ya hasil statistiknya. Kita di PowerPoint itu, tapi hasil statistiknya yang pembahasan regresi. Pembahasan regresi di PPT-nya. Di PowerPoint-nya balik PowerPoint itu, tapi yang dibahas regresi. Yang pengaruh signifikan atau tidak? Terlalu banyak. Langsung di pembahasan ini. Kita berikan begitu saja deskripsi jawaban responden. Maksudnya hasil VLS-nya mana? Hasil dalam ada. Ujian masuk PowerPoint. Kalau belum sempat, Yang ada masalah dalam transfer dari Word ke PowerPoint. Yang PowerPoint dari 9, PowerPoint dari 9. Selama berapa jam usahakan dan terjadi pasti kita tahu sudah sedikit ini. Itu di screenshot saja. Itu benar ya? Iya. ini Dia masih frekuensi sebagai pernyataan. Ah. Itu yang tadi yang smart Dari package. PowerPoint itu tidak ada di gambar itu yang sempat. Hasilnya bagaimana? Hasil penelitiannya langsung aja. Iya. Saran berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas, maka saran-saran penelitian sebagai berikut perlu diperhatikan secara khusus mengenai permasalahan-permasalahan dan periklanan yang ditawarkan pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan dari pelanggan. Juga peneliti mampu mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat. 3. Bagi penelitian selanjutnya akan yang tertarik dalam pengembangan penelitian ini agar perlunya menambahkan atau menggunakan variabel yang berbeda dalam objek yang berbeda pula sehingga dapat mengetahui faktor lain yang mempengaruhi minat pelanggan dan kepuasan. Mungkin itu saja yang saya mohon maaf atas kekurangan. Baik, demikianlah presentasi dari hasil penelitian Saudara Ahli Anggun. Selanjutnya adalah bab pengujian, di mana akan diberikan pemborosan dari tulisan ini untuk lebih baik lagi. Jadi kalian silakan menyimak pertanyaannya dan dipikirkan sebelum menjawab. Itu saya persilakan Pak Dr. Marwan untuk Ya, baik, terima kasih untuk saya yang merupakan pembimbing sekaligus pimpinan sidang pada hari ini yang terhormat Pak Perjalanan dan Mr. Dewan PSI yang berbahagia saudara mahasiswa akhir tahun ini. Ini sudah hasil jadi dibaca pada saat ini juga menarik karena PowerPoint-nya tapi yang dibaca di atas itu Word-nya, ya. Kalau nyebrang sedikit itu tidak apa-apa, tapi kita lebih banyak menggunakan Word. Jadi apa? Ini perlu menjadi hati-hati karena jangan sampai alumni kita sudah MSc tapi tidak tahu peran PowerPoint. Ya, PowerPoint ini yang mau senjata di bawah perang. Ya, walaupun kita sudah punya bukan kalau Word ini analoginya ya bukan senjatanya, tapi senjata yang dibawa perang itu adalah PowerPoint-nya. Tadi saya lihat PowerPoint-nya juga. Nah ini ya, jadi mahasiswa itu kan di situ
hidden kurikulum untuk menghadiri seminar proposal, seminar hasil yang memang sengaja dibuka supaya teman-teman datang melihat. Kalau kemudian ada dikomentari PowerPoint-nya kan menjadi masukan teman-teman, sehingga tidak dilakukan lagi pada saat kita maju. Tadi bawahnya PowerPoint-nya, tapi tidak menjadi material yang memiliki daya predictable. Dan PowerPoint ini kita menyajikan, tapi boleh menjadi memancing penguji dan pembimbing untuk kita menentukan permainan, mengatur permainan. Kalau kita lihat tadi, jadi banyak pada deskriptif variabel yang ditampilkan dalam PowerPoint-nya, itu tidak berarti penyaji tidak memahami. Saya akan mengatur peran ini, saya akan mengendalikan materinya, saya atur sampaikan dengan justru saya tahu, tapi saya membuat seolah-olah saya menjadikan perangkat untuk pengunjung bertanya ke saya untuk menunjukkan kelebihan saya. Begitu Pak Ahya. Akhirnya menarik juga melihat lebih banyak PowerPoint ini berjuangnya ini. Jadi kayak Ukraina menunjukkan dengan senjatanya yang habis kemudian dibawa sama Rusia gitu ya. Pak Ahya. Yang sampai nanti Pak Ahya dan di sini presentasi pada board ya. Kemudian saya walaupun saya tidak biasa bawa ke bab 140 atau seminar